Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Amma ba'd. Alhamdulillah, anda semua santri SMP Muhammadiyah Imam Syuhada kelas 8. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di pelajaran kedua, Ad-Darsu Ats-Tsani. Sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal, silahkan kalian buka iftahu Shafhah 25. Ad-Darsu Ats-Tsani, pelajaran kedua. Bi'atul Madrasah, al-maudhu' judulnya ya. Bi'atul Madrasah, lingkungan, bi'ah lingkungan, al-madrasah sekolah. Seperti biasa, Ustaz mulai dari al-mufradat atau kosa kata. Isma' wa a'id, dengar dan ulangi. Boleh juga kalian berikan catatan arti di bawah tulisan kosakata di sini. Yang pertama, maidanun, maidanun, halaman. Syajaratun, syajaratun, pohon. Bawabatun, bawabatun, gerbang. Makhfarun, makhfarun, pos satpam. Qa'atun, qa'atun, aula. Ma'malul lughati, ma'malul lughati, laboratorium bahasa. Ma'malul ulumi, ma'malul ulumi, laboratorium IPA. Maktabu mudirul madrasah, maktabu mudirul madrasah, ruang kepala sekolah. Mauqifun, mauqifun, tempat parkir. Mustawsofun, mustawsofun, UKS. Itu ya al-mufradat atau kosakata yang ada di pelajaran kedua. Silahkan kalian ulang dan kalian hafalkan. Selanjutkan ke berikutnya, al-qiraah atau bacaan. Tafadhal iftahu Shafhah 27 atau 27. Qira'an nas al-ati, bacalah wacana berikut. Kita baca sama-sama, disiapkan pensilnya dan diberi catatan untuk kata-kata yang sulit. Bi'atul madrasati, judulnya ya. Bi'atul madrasati, bi'ah lingkungan, al-madrasah sekolah. Hadza sahibi, ini sahabatku atau temanku. Ismuhu Mustafa, namanya Mustafa. Huwa tilmidun fil madrasatil muhammadiyati al-mutawassitati bi Jakarta. Huwa, dia, tilmidun, murid laki-laki, fil madrasatil muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah al-mutawassithah, sekolah menengah pertama ya. Sekolah menengah pertama Muhammadiyah dibalik di Jakarta, Jakarta atau di Jakarta. Madrasatuhu qaribatun min baitihi, madrasatuhu sekolahnya, qaribatun dekat, min baitihi dari rumahnya. Al-madrasatu sekolahnya itu kabiratun besar,
wa nadhifatun dan bersih. Amamal madrasati di depan sekolah, bawabatun kabiratun ada gerbang yang besar. Janibal bawabati makhfarun di samping al bawabah gerbang makhfarun ada pos satpam. Wa fihi dan di dalamnya harisul madrasah ada haris penjaga sekolah. Wasatul madrasati di tengah sekolah maidanun wasi'un ada halaman yang wasi'un luas. Amamal maidani di depan halaman qa'atun kabiratun ada aula yang besar. Al-asatidu fi ghurfatil mudarrisin. Al-asatidu guru-guru fi ghurfatil mudarrisin di dalam ruang guru. Wattalamidu dan murid-murid fil fasli di dalam kelas. Wa fil masjidi dan di dalam masjid. Janibal fasli ghurfatul mudarrisin di samping kelas ghurfatul mudarrisin ada ruang guru. Hadza diwanun ini kantor. Ad-diwanu kantor. Bainal fasli di antara kelas wa maktabi mudiril madrasah dan kantor kepala sekolah. Al-maktabatu janiba ma'malil lughah perpustakaan di samping ma'malul lughah laboratorium bahasa. Ma'malul ulumi laboratorium IPA. Bainal masjidi di antara masjid wal maktabati dan perpustakaan. Al-asjaru pohon-pohon haulal madrasati di sekitar atau di sekeliling sekolah. Tahta syajarati birkatun di bawah pohon ada kolam. Fiha anwa'ul asmaki di dalamnya bermacam-macam ikan. Wara'al madrasati bustanun jamilun di belakang sekolah ada kebun yang indah jamil. Bainal bustani wal maqsafi baina di antara al bustani kebun wal maqsafi dan kantin. Hammamun ada kamar mandi. Al mauqifu wara al fasli tempat parkir. Wara al fasli di belakang kelas. Al madrasatu murihatun sekolah itu nyaman. Mustafa masrurun fil madrasati. Mustafa masrurun merasa senang fil madrasati di sekolahan itu. Itu nggih untuk qiraah. Sekali lagi jangan lupa dibaca kembali, diterjemahkan, dipahami. Yang sulit kalau sudah kalian catat katanya, insyaallah akan membantu kalian dalam memahami bacaan ini. Yang terakhir adalah al-qaidah atau kaidah. Kaidah bahasa Arab yang ada di Ad-Darus Ats-Tsani pelajaran kedua kelas 8 adalah tentang dzarf makan. Apa itu dzarf makan? Kita simak bersama ya. Dzarf makan secara pengertian adalah kata yang menunjukkan tempat. Dzarf kata yang menunjukkan tempat.
Contohnya atau jenisnya ada apa saja? Ada 8 dzaruf makan yang akan kita pelajari. Banyak mungkin ya, yang akan kita sampaikan, maksudnya Ustaz, yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah 8 dzaruf makan. Kita baca, bisa kalian simak di buku paket kalian. Amama, di depan. Wara'a, di belakang. Fauqa, di atas. Tahta, di bawah. Janiba, di samping. Haula, di sekitar. Wasata, di tengah. Baina, di antara. Ada lebih dari 8 ya, tapi yang kita pelajari ada 8. Misal ini fauqa, ada yang lain ala, di atas juga. Nah, itu 8 dzaruf makan, kalian hafalkan dan juga sekaligus kalian fahami artinya masing-masing apa. Kemudian kaidahnya seperti apa? Yang pertama, kaidah dzaruf makan. Yang pertama, kata yang terletak setelah dzaruf makan harus majrur. Salah satu tandanya adalah berharokat akhir kasroh atau kasroh tanwin. Jadi kalau ada kata dia berada di setelah dzaruf makan, seperti tadi di bacaan ya, ada amamal madrasati, dia harus kasroh majrur. Di sini ti. Janibal bawabati, ini juga bawabati kasrah. Kemudian haulal madrasati tahta syajarati, yang merah-merah ini adalah dzaruf makan, dan kata setelah dzaruf makan maka akan berakhiran kasrah, salah satu berakhiran majrur, dan salah satu tandanya adalah dengan kasrah. Kemudian yang kedua, berharokat kasroh jika menggunakan alif lam, dan berharokat kasroh tanwin apabila tidak menggunakan alif lam. Dua ya, kita pahami dulu. Ustaz pernah menyampaikan di pelajaran pertama bahwa alif lam tidak akan pernah bertemu dengan tanwin. Dalam satu kata nggak akan bertemu nggih. Kalau ada alif lam berarti belakangnya nggak mungkin tanwin. Kalau belakangnya tanwin pasti depannya nggak mungkin alif lam. Maksudnya apa? Kalau contoh ya di sini di bacaan janibal bawabati, karena depannya alif lam maka belakangnya cukup kasroh tanda majrurnya. Ini juga wasatul madrasati, karena depannya alif lam maka belakang majrurnya cukup dengan kasroh. Di sini nggak ada. Misalkan kita ganti ya, ini nggak ada di bacaan. Kita ganti misalkan janiba bawa, kalau ini enggak ada alif lam, sini jadi tanwin, bawa batin, wasata madrasatin, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kaidahnya apa? Dzaruf makan bisa terletak di depan kalimat atau di tengah kalimat. Terakhir di kaidah, Ustaz, ya, kalian bisa lihat tabel ya yang Ustaz slide-kan ini. Nanti bisa kalian pahami dari kaidah 3 kaidah tadi. Kita baca dulu. As-sahatu amamal fasli. As-sahatu, halaman, amamal fasli, di depan kelas. Halaman di depan kelas. Dzaruf makannya mana? Amama, di depan. Ini dzaruf makan. Kemudian kata setelahnya al-fasli, menjadi majrur dan tandanya dengan kasroh. Di sini juga dituliskan, misalkan as-saburatu amama mudarrisin. As-saburah, papan tulis, amama, di depan, mudarrisin, Pak Guru, pengajar. Papan tulis amama sebagai dzaruf makan, mudarrisin kata setelahnya majrur dengan kasroh tanwin. Kenapa ini yang ini tanwin, yang atas tidak? Karena yang atas ada alif lam, yang bawah dengan tanwin tidak ada alif lam, jadi majrurnya dengan kasroh tain atau kasroh tanwin.
Bawahnya juga al-bustanu wara al-masjidi, kebun itu di belakang masjid. Al-hammamu wara madrasatin, kamar mandi itu di belakang madrasatin, sekolah. Ini juga ya alif lam, sini pasti kasroh. Ini tidak ada alif lam, di sini kasroh tanwin. Al-birkatu tahtas syajarati, kolam itu di bawah pohon. Al-bilatu tahtas sakfi, lantai itu di bawah atap. As-sakfu fauqal kursiyi, atap itu di atas kursi. Al-misbahu, lampu itu fauqal maktabi, di atas meja. Nah, kalian bisa simak amama, wara'a, tahta, fauqa, ini semua adalah dzaruf makan. Sampingnya ada kata. Nah, setelah dzaruf makan harus majrur, dan salah satu tanda majrurnya dengan kasroh. Kemudian kalau kata itu ada alif lamnya, maka cukup dengan kasroh saja. Kalau tidak ada alif lam berarti kasroh tanwin, seperti yang ada di tabel berikut ini. Ini contoh yang di tengah kalimat, mama wara. Kemudian contoh yang di awal kalimat. Nah, kalian bisa lihat sampingnya. Janibal fasli ma'malul ulum, di samping kelas ma'malul ulum ada lab IPA. Ini juga ya, ini dzaruf makan. Janiba maktabatin faslun, di samping perpustakaan ada kelas. Bainal fasli wal ma'mali, di antara kelas dan lab maktabatun, ada perpustakaan. Baina bustanin wa hammamin, di antara kebun dan kamar mandi. Maksofun, ada kantin. Wasatul madrasati maidanun, wasato, di tengah al madrasah, sekolah. Maidanun, ada halaman. Wasato masjidin muslimuna, di tengah masjid ada orang-orang muslim. Haulal madrasati asjarun, di sekitar sekolah. Asjarun, pohon-pohon. Asjarun jamak dari syajaratun, pohon-pohon. Haula baitin zahratun, di sekitar rumah ada bunga. Sama, janiba, baina, wasata, haula, ini juga semuanya adalah dzaruf makan, kata tunjuk tempat. Mama, wara'a, tahta, haula, wasata, baina, janiba. Hanya yang sebelah di sini ini adalah contoh yang berada di depan kalimat. Kalau yang samping tadi adalah yang di tengah kalimat. Itu ya kaidahnya dzaruf makan. Kita pelajari ada 8, kalian hafalkan dan kalian fahami kaidah-kaidahnya, bahwa setelah dzaruf makan, kata setelah dzaruf makan pasti akan majrur, dan salah satu tanda majrurnya adalah dengan kasroh. Apabila ada alif lam cukup kasroh, apabila tidak ada alif lam berarti kasroh tanwin. Begitu, semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa mudah kalian pahami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Ustaz cukupkan, kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.